Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah athar disebutkan oleh penulis di poin yang ke-10. Wa qala Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami li rajulin takallama bi bid'atin wada'an nasa ilaiha. Berkata Muhammad bin Abdurrahman al-Adrami kepada seseorang yang mengucapkan pendapat bid'ah dan mengajak manusia untuk mengikutinya. Jadi ini dialog seorang ulama ahlu sunnah dengan orang yang mengajak kepada pemahaman bid'ah atau perbuatan bid'ah. Beliau kasih pertanyaan kepadanya, hal alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali aw lam ya'lamuha? Apakah pendapat kamu ini atau bid'ah yang kamu ada-adakan sudah diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, ataukah mereka belum tahu? Ini pertanyaan yang pertama. Mereka sudah tahu atau mereka belum tahu? Qala lam ya'lamuha. Dia pun menjawab, mereka belum tahu. Jadi dia yang pertama mendapatkan, atau selain dia dari kalangan orang-orang belakangan, bukan dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawabannya apa? Kata dia, mereka belum tahu. Qala, maka Syekh ini bertanya lagi atau menyatakan kepadanya, fasyai'un lam ya'lamhu haula'i a'alimtahu anta. Sesuatu yang mereka tidak ketahui, lalu apakah engkau yang mengetahuinya? Maksudnya apa jemaah sekalian? Kalau begitu hebat sekali kamu. Berarti kamu lebih pintar daripada Nabi dong. Lebih pintar daripada Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Artinya enggak mungkin kamu lebih pintar daripada mereka. Akhirnya apa yang terjadi? Qala ar-rajul fa inni aqul qad alimuha. Orang itu buru-buru mengatakan, kalau begitu pendapat saya, mereka sebenarnya sudah tahu. Jadi langsung rubah pendapat. Subhanallah. Begitu dia pahami konsekuensi ucapannya sangat berbahaya, tiba-tiba langsung berubah pendapat. Begitu jamaah sekalian, orang yang sesat. Gampang dia berubah pendapat. Jadi langsung dia bilang, tidak, mereka sudah tahu. Supaya enggak dikatakan, masa dia lebih tahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para ulama besar yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak mungkin. Mustahil jamaah sekalian. Ada satu ajaran agama kita ketahui, Nabi enggak tahu. Berarti kita lebih hebat daripada Nabi, subhanallah. Itu enggak mungkin. Maka ketika dia mengatakan, dia rubah pendapatnya, mereka sudah tahu. Syekh ini berkata lagi, qala afa wasi'ahum alla yatakallamu bihi wa la yad'un nasa ilaihi am lam yasahum? Apakah mungkin bagi mereka ketika mereka sudah mengetahui pendapatmu, lalu mereka tidak pernah mengucapkannya, tidak pernah pula mengajak manusia untuk melakukannya? Apakah mungkin bagi mereka ataukah tidak mungkin? Maka apa jawabannya? Qala bal wasi'ahum. Dia mengatakan bala wasi'ahum. Tentu mungkin bagi mereka. Kenapa jemaah sekalian dia jawab mungkin? Karena faktanya pendapat yang dia sampaikan itu berupa bid'ah, Nabi dan sahabat tidak pernah mengajarkan. Jadi mereka sudah tahu tapi mereka tidak mengajarkan. Maka jemaah sekalian, sebenarnya di sini juga mengandung tuduhan. Kalau seandainya itu hasanah,
seperti yang mereka katakan, bid'ah hasanah. Dan mereka bilang Nabi sudah tahu, tapi kenyataannya Nabi SAW tidak mengajarkan. Itu mengandung tuduhan berat. Apa tuduhannya? Berarti beliau nggak bertugas dengan betul sebagai seorang rasul. Kalau beliau bertugas dengan betul, semua kebenaran, semua kebaikan seharusnya sudah beliau ajarkan. Karena itu tugas beliau, itu amanah. Amanah dari Allah di pundak Rasulullah SAW untuk mengajarkan semua kebaikan. Dan faktanya memang begitu. Sebagaimana Nabi SAW telah menegaskan, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak satupun yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menyelamatkan kalian dari api neraka kecuali semuanya telah diajarkan kepada kalian. Jadi ini bahaya besar. Kalau kita mengatakan ini bid'ah, Nabi SAW memang belum ajarkan, tapi mereka sudah tahu. Maka di situ mengandung tuduhan Nabi SAW tidak mengajarkan semua syariat kepada kita. Padahal itulah tugas beliau di muka bumi ini, mengajarkan semua yang Allah ajarkan kepada beliau, semua kebaikan. Dan beliau pun telah menegaskan, semuanya sudah aku ajarkan. Kok ada orang yang menuduh beliau belum mengajarkan kebaikan yang beliau ketahui? Jadi jemaah sekalian, dua-dua jawabannya, dua-duanya salah. Dia jawab, mereka belum tahu salah, karena berarti dia lebih pintar daripada mereka, Nabi dan para sahabat. Dia jawab mereka sudah tahu, salah juga. Karena mereka sudah tahu, tapi mereka tidak ajarkan kepada umat. Itu tuduhan berat. Jadi jemaah sekalian, inilah orang yang berbuat bid'ah, tidak akan mungkin bisa menjawab dengan betul. Qala, lalu Syekh berkata lagi, sesuatu yang mungkin bagi Rasulullah SAW dan para khulafanya, para khalifah setelah beliau, lalu tidak memungkinkan bagimu? Maksudnya, kalau mereka sudah tahu dan mereka tidak mengajarkannya, lalu kamu mengajarkannya, mengajak manusia kepadanya, konsekuensinya kembali kepada yang pertama, yaitu berarti kamu merasa lebih hebat daripada mereka. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Fangqata ar-rajul. Orang itu pun akhirnya terdiam. Maka sang khalifah ketika itu hadir menyaksikan dialog ini berkata, Allah tidak akan mencukupi orang yang tidak merasa cukup dengan apa yang telah mencukupi Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi ini semacam doa dari khalifah tersebut, atau bisa juga bermakna pernyataan. Kalau orang ini tidak merasa cukup untuk ittiba kepada Nabi SAW dan para sahabat, maka dia pasti tersesat. Itu arti ucapan khalifah. Iya. Kemudian Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah memberikan kesimpulan. Wa hakadha man lam yasa'hu ma wasi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa tabi'ina lahum bi ihsan wal a'imma min ba'dihim war rasikhina fil ilmi min tilawati ayati sifat wa qiraati akhbariha wa imrariha kama ja'at fala wassa'allahu alaihi. Demikianlah kata beliau, barang siapa yang tidak merasa cukup dengan apa yang telah mencukupi Rasulullah SAW, para sahabat, para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, dan para imam yang datang setelah mereka yang mendalam ilmunya, yaitu dalam membaca ayat-ayat sifat dan membaca hadis-hadisnya
dan membiarkannya sebagaimana dia datang, maka Allah tidak akan mencukupinya. Maksudnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepadanya. Apa arti ucapan beliau ini jemaah sekalian? Beliau memberikan kesimpulan, kalau seseorang membuat-buat penakwilan tersendiri dalam sifat-sifat Allah yang Nabi SAW dan para sahabatnya tidak menakwilkan demikian, berarti dia telah melampaui para nabi dan para sahabat. Maka tidak mungkin dia mendapatkan hidayah. Kenapa nggak mungkin? Karena dia menyelisihi jalan hidayah itu sendiri. Dan Allah tegaskan di surat An-Nur ayat ke-54, wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian menaati beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Baik, jadi jemaah sekalian, ini penekanan dan penegasan bagi kita dalam mengimani ayat-ayat sifat. Kita ikuti metode para sahabat dan para ulama ahlu sunnah setelahnya, yaitu mereka tidak menakwilkan sifat-sifat Allah kemudian mengingkari makna zahirnya.